Bismillahirrahmanirrahim. Dari tiga definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa manusia pada pokoknya ada yang bertauhid dan ada yang tidak bertauhid. Tadi sudah kita jelaskan mabade tauhid. Yang pertama al-hadu, patokan. Bareng dulu. Tauhid menurut lugat al-ilmu bi anna syai'a wahidun, mengetahui bahwa sesuatu itu adalah satu. Tauhid menurut syar'an ilmun yaktadiru ala isbatil aqaidi diniyati muktasabun min adillati hal yakiniyah. Ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil yang yakin. Tauhid menurut syar'i ifradul ma'budi bil ibadati ma'ati qadi wahdatihi wa tasdiki biha zatan wa sifatan wa af'alan. Allah yang disembah serta mengiktikadkan tunggalnya disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, sifat dan af'alnya. Dari tiga definisi ini disimpulkan bahwa manusia itu pada pokoknya ada yang bertauhid dan yang tidak bertauhid. Nah, ini mungkin yang harus menjadi pegangan buat kita. Sebetulnya ini kalau nggak ngaji kan gitu ya, tapi setelah kita ngaji kita jadi tahu sebetulnya kita ini termasuk orang yang sudah bertauhid atau belum begitu. Jangan-jangan kita ngaku-ngaku udah bertauhid, padahal menurut ilmu tauhid kita tergolongnya kategori yang belum bertauhid gitu ya. Pertama, yang termasuk kelompok bertauhid atau mukmin hanya ada dua yang termasuk orang bertauhid atau mukmin. Satu, orang bertauhid adalah orang yang berilmu tauhid. Nah, ini ya. Jadi syarat ngaji tauhid itu menjadi syarat untuk menjadi dasar sahnya ketauhidan kita ya. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat hidayah taufik kita bisa ngaji ilmu tauhid. Karena salah satu syarat orang dianggap bertauhid harus tahu ilmunya. Bagaimana orang bisa bertauhid kalau nggak ngaji ilmu tauhid? Nggak bisa ya. Jadi syarat pertama orang yang berilmu tauhid. Tadi orang yang sudah memahami tentang ilmu tauhid. Kedua, mengesahkan ibadah kepada Allah.
Pertama, ilmu tauhidnya paham. Kedua, dia sudah bisa mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Itu disebut orang bertauhid. Hatinya tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Jadi dua berarti ya kriterianya. Yang termasuk orang bertauhid, satu, dia sudah menguasai memahami ilmu tauhidnya. Kedua, dia sudah bisa beribadah sekaligus hatinya mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah. Gitu. Itu baru disebut orang yang bertauhid. Kedua, termasuk lagi orang bertauhid, orang yang mengesahkan ibadah ke Allah tapi secara kebetulan. Berarti yang kedua mah nggak paham ilmu tauhidnya ya, nggak ngaji berarti. Tapi walaupun dia nggak paham ilmu tauhid, lumayan kebenaran aja gitu ya. Dia ibadahnya udah bener. Jadi ibadahnya, nyembahnya udah bener, dalam hatinya udah benar, walaupun dia nggak ngaji tauhid. Ini yang kedua berarti ya, lumayan ini ya. Tapi ini rentan ya, sulit ya, sulit. Orang bisa ibadah benar ke Allah tanpa didasari ilmu, langka ini mah ya. Jadi kita jangan ngambil opsi yang ini ya, ini rentan ini mah ya, beresiko tinggi ini ya. Tapi kalau ada yang seperti itu, artinya begini, jangan juga kita menyebut tidak bertauhid kepada orang yang belum ngaji tauhid juga, jangan, maksudnya begitu ya. Karena khawatir walaupun dia belum ngaji tauhid tapi hatinya mah udah benar, kan bisa aja begitu. Orang seperti itu kan masih dianggap bertauhid. Jadi yang kedua itu dia sudah mengesahkan ibadah kepada Allah hanya kebetulan dan tidak membenarkan adanya Tuhan selain Allah. Jadi dia sudah tidak mengakui lagi Tuhan selain Allah gitu ya. Jadi udah bagus, ini udah bagus ya. Walaupun pemahaman ilmu tauhidnya minim, tapi ibadahnya udah benar dan dia juga tidak mengakui ada Tuhan selain Allah. Gitu. Tapi sekali lagi ya, ini beresiko. Kita jangan ngambil opsi yang ini. Bahkan itu ada catatannya ya, dia dosa karena dia tidak mempelajari ilmu tauhid. Jadi iman mah iman, dianggap beriman tapi tetap masih berdosa. Alhamdulillah ya. Jangan. B. Sekarang kelompok yang tidak termasuk bertauhid, berarti orang kafir ini mah ya. 3. Kategorinya 3 nih. Kalau yang bertauhid mah tadi 2 ya. Kalau yang kafir mah 3 ini. Yang disebut orang kafir yang tidak bertauhid, yang tidak beriman adalah 1. Orang berilmu tauhid tapi tidak mengesahkan ibadah kepada Allah. Nah, hati-hati juga nih. Jangan abong-abong, jangan sok. Kita udah ngaji tauhid, kemudian kita merasa jadi orang yang beriman. Tidak ngejamin, tidak. Karena ada orang yang jago ilmu tauhidnya tapi hatinya tidak bisa mengesahkan adanya Tuhan. Ini kalau di Al-Quran digambarkan seperti orang-orang kafir Mekah ya. Ketika Nabi berdakwah tentang Allah, tentang Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Allah menjelaskan di dalam Quran bahwa orang kafir Mekah itu mengenal Muhammad lebih kenal dibandingkan dia mengenal anaknya sendiri. Bayangin. Jadi jangan sangka ya, jangan salah. Orang Mekah itu tahu siapa Muhammad itu. Muhammad itu Rasulullah, dia tahu. Bahkan dia juga tahu siapa Tuhan semesta alam ini, dia tahu. Jadi secara keilmuan dia sebetulnya sudah memiliki tentang masalah tauhid itu, orang-orang kafir Mekah. Tapi dia tidak mau hatinya, tidak mau meyakini, mengakui, nggak mau mengesahkan bahwa Tuhan itu adalah Allah, bahwa utusan Nabi itu, Rasul itu adalah Muhammad. Gitu doang masalahnya.
Jadi jangan kepedean. Walaupun sudah mengetahui ilmu tauhidnya, itu tidak serta-merta orang itu menjadi orang yang beriman, tidak. Tetap nanti harus dilihat juga hatinya bagaimana, gitu ya. Ngeri ini ya, nomor satu ya. Ilmu tauhidnya jago, tapi dia tidak mengesahkan ibadah kepada Allah. Nauzubillah ya. Kedua, orang yang mengesahkan ibadah kepada Allah, bahkan ilmu tauhidnya juga paham, tetapi hatinya mengesahkan Tuhan selain Allah. Ini juga bahaya, kafir juga ya. Ilmu tauhidnya paham, ibadah juga kepada Allah, tapi sama jimat percaya, gitu ya. Sama ancak dikerjain, gitu. Sama sihir resep. Nah, ini juga masih dianggap orang yang kafir ya. Hati ya. Karena Allah tidak mau diduakan kan itu. Allah tidak mau diduakan. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah ya. Dan ini juga menjadi PR kita ya. Di masyarakat banyak hal-hal praktek semacam ini nih, banyak banget ya. Apalagi orang-orang tua dulu, waduh, praktek kemusyrikan ini luar biasa ya. Padahal mah ngerti ilmu tauhidnya, sholat kan itu ya, KTP Islam. Tapi kadang dipangkeng, ada segala macam, kadang gitu ya. Sebutnya pendaringan gitu ya. Di pendaringan itu ada apa aja gitu ya. Setiap hari-hari tertentu, malam-malam tertentu, sesajen ada gitu ya. Ini harus diwaspadai praktek-praktek semacam itu. Nyata, tegas ilmu tauhid menyatakan mereka belum beriman gitu ya. Walaupun sholat, walaupun ilmu tauhidnya pintar ya, belum beriman. Ketiga, orang yang beribadah kepada Allah serta berilmu tauhid, tetapi hatinya tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ini yang nomor 3 disebutnya orang munafik. Kalau nomor 2 tadi disebutnya orang musyrik. Kalau nomor 1 disebutnya kafir. Tapi kafir, musyrik, munafik itu juga. Ya. Jadi kalau orang kafir tadi nomor 1, walaupun dia jago ilmu tauhidnya, tapi dia tidak mau mengesahkan ibadah kepada Allah, nggak mau ibadah ke Allah, kayak orang kafir Mekah. Tahu tentang Nabi, tahu tentang Allah, tapi ibadahnya ke berhala, gitu. Itu orang kafir, jelas. Nomor 2 musyrik. Orang musyrik mah ibadah mah ke Allah, ilmu tauhidnya juga jago, tapi dia masih mengakui lagi Tuhan selain Allah. Itu namanya musyrik. Yang ketiga mah munafik. Orang beribadah ke Allah, ilmu tauhidnya juga paham, tapi hatinya tidak mengetahui. Sholat mah sholat, tapi di hatinya tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Jadi sholatnya formalitas doang. Orang munafik gitu ya. Ngaji mah ngaji bareng sama kita, duduk bareng sama kita, kitabnya juga sama, pakaiannya juga sama, tapi di hatinya mah dongkol gitu ya. Mungkin dia punya tujuan lain kali ya, ikut ngaji sama kita teh, apalagi nyari lemah kita, apalagi mencari kelemahan kita, apa-apa gitu. Orang munafik itu namanya. Dan itu sebahaya-bahayanya musuh. Disebutnya juga musuh dalam selimut gitu. Bahaya ya, musuh dalam selimut itu bahaya ya. Kalau sampai kalian kena sama musuh dalam selimut tuh minimal bengkaknya 9 bulan minimal itu ya. Musuh dalam selimut itu wah bahaya ya. Kalau digigit ular kobra paling berapa hari doang kan hitam sembuh bengkak ya. Tapi kalau musuh dalam selimut bisa 9 bulan gitu ya.
bengkak, bahaya ya, masuk dalam selimut. Peribahasanya ya. Terus halaman 3. Nomor 2, maudu. Mabade ilmu tauhid kedua adalah maudu. Maudu itu adalah sasaran. Sasaran pembahasan ilmu tauhid. Jadi maksudnya yang akan dituju dalam bahasan ilmu tauhid itu apa? Ada 4. 1, zat Allah. 2, zat Rasul. 3, barang mungkinul wujud. 4, akidah sam'iyah. Atau yang kemarin yang Abi sampaikan ya, bahasan tauhid itu sebetulnya 3. Akidah uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah. Hanya di sini ditambah barang mungkinul wujud. Barang mungkinul wujud itu adalah selain Allah ya. Selain Allah disebut barang mungkinul wujud, berarti makhluk. Barang mungkinul wujud itu makhluk. 3, samroh. Apa samroh? Buah. Apa buah? Hasil. Kalau kita ngaji ilmu tauhid, hasilnya apa? Kita dapat apa? Gitu, samroh tuh begitu ya. Kalau kamu belajar ilmu matematika, buahnya apa? Hasilnya apa kalau belajar matematika? Jago ngitung gitu ya. Jago ngitung. Nah itu ya buahnya begitu berarti ya. Kalau kamu belajar ilmu pengetahuan alam, IPA, hasilnya apa? Kalau ilmu IPA hasilnya apa? Nah, jadi tahu tentang apa berarti kalau IPA itu ya? Nah, sama alam aja semua ya. Apa salah satunya apa? IPA itu apa? Bahasannya apa IPA? Tentang apa? Cuaca. Ini BMKG berarti. Itu di IPA juga berarti ya? Tentang apa BMKG itu badan astrologi kali ya. Meteorologi. BMKG ya, tentang itu ya, IPA itu ya. Itu buahnya gitu ya. Kalau ngaji tajwid buahnya apa? Nanti jadi benar baca Qur'annya kan gitu ya. Itu buahnya kayak gitu ya. Kalau ngaji palak buahnya apa? Nanti bisa menentukan tanggal. Itu yang ngaji ilmu palak tuh kan gitu ya. Bisa ngehisab, bisa ngeruqyah, hilal, itu ilmu palak tuh gitu ya. Buahnya. Kalau tauhid, apa hasil buah dari ngaji tauhid? Hasil yang akan didapat dari mempelajari tauhid, A. Makrifat kepada Allah dan Rasul disertai dengan dalil yang yakin. Ini ya, setinggi-tingginya cita-cita kita ya, hidup pengen bisa makrifat. Ini tidak bisa kita raih kecuali dengan mempelajari tauhid ya. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Itu doa kita kan ya. Ya Allah, bukakan untuk kami agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang makrifat ya. Karena semahal-mahalnya anugerah adalah makrifat. Makrifat ini nanti ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Ada yang kenal biasa gitu ya. Ada yang kenalnya sedang mungkin. Ada yang akrab gitu. Kayak kita sama temen ya. Ada kita kan kalau sama temen ya,
kenal nggak sama si itu? Kenal gitu ya. Nanti ada lagi selain kenal, ada yang kenal banget, ada yang wah akrab saya gitu ya. Oh saya mendekat. Nah kan gitu ya, beda-beda ya. Nah itu pun kepada Allah, kepada Nabi seperti itu kita ya, ma'rifat tuh. Ada yang cuman kenalnya ya kenal biasa sama Allah tuh gitu. Ada yang kenalnya lumayan, ada yang akrab gitu. Ada yang akrab. Dan kemakrifatan ini salah satu yang paling mahal ya. Yang paling mahal yang harus diraih oleh kita. Kayak kita misalnya sama Presiden Prabowo, kita kenal apa enggak? Enggak kita ya. Ya kitanya sih kenal, Prabowo kan enggak kenal. Ada sama Prabowo itu yang udah kenal, tapi biasa. Ada yang udah akrab gitu. Pasti beda kan kedudukannya ya. Kita dengan orang-orang yang dekat ya, mungkin ya seperti Mayor Teddy kan gitu ya. Kalau Mayor Teddy kan berarti makrifatnya udah tingkat tinggi itu mah ya. Sama Prabowo teh udah deket banget Mayor Teddy mah ya. Minta apa aja Mayor Teddy, jangankan minta ya, enggak minta aja kebutuhannya pasti dipenuhi sama Prabowo karena sudah deket banget gitu ya. Kalau model kita bikin proposal aja kita ke Prabowo belum tentu dicairkan, belum kita. Karena Prabowo nggak kenal kita. Sama ke Allah juga begitu ya. Kenapa para wali-wali itu sekali ngedoa langsung mustajab? Karena para wali-wali mah ma'rifatnya udah tingkat tinggi gitu ya. Kita ngedoa dari dulu sampai pegel, sampai ngebusah-busah, kapan diijabahnya kan gitu ya. Ya karena Allahnya nggak kenal kita gitu. Kitanya bukan orang dekat Allah gitu. Itu aja masalahnya. Maka kajian tentang ma'rifat ini kan menjadi sangat penting dalam hidup ya. Karena kita ingin ketemu Sang Maha segala-gala kan gitu ya. Kayak di Huda lah misalnya, kalau kita mesantren di Huda, kan santrinya ribuan. Kira-kira semua santri kenal dekat sama para dewan kiai enggak? Enggak ya. Tapi ada para santri itu yang udah dekat sama dewan kiai. Kira-kira yang enggak dekat sama dewan kiai sama yang udah dekat kalau minta izin pulang gampangan mana? Yang udah pada dekat ya. Kalau yang kagak dekat sama dewan kiai mah izin pulang di Huda ribet. Prosedurnya teh dari RC wah ke komisaris, wah ribet dah ya. Nanti juga ke dewan kiai tahu diizinin tahu enggak. Tapi kalau yang dekat sama dewan kiai mah langsung aja ke dewan kiai. Bade wih, udah pulang langsung. Kayak begitulah ma'rifat tuh gitu ya. Sesama makhluk aja nikmat, menjadi orang dekat itu ya, menjadi orang yang dikenal itu nikmat, indah, enak. Apalagi kalau kita bisa dekat ma'rifat kepada Allah, Zat yang maha segala-gala gitu ya. Ini mungkin yang harus menjadi motivasinya ya. Jadi menjadi penyemangat, oh dengan ngaji tauhid saya bisa lebih mengenal Allah kan begitu ya. Dan kita harus memahami hidup kalau sudah dikenal Allah itu ternyata enak kan gitu ya. Sama makhluk aja kita dikenal enak, apalagi kalau sama Allah. Tahu sama Pak RT, Pak RW kita di sini ya. Kalau kita nggak dekat sama Pak RT, Pak RW, mau ngurus-ngurus surat susah. Tapi kalau udah dikenal makan diprioritaskan, dibantu, bahkan nggak usah bayar, kadang kan gitu ya. Itu enaknya kalau menjadi orang yang dekat, dikenal, ma'rifat gitu. Di zaman Nabi Musa ada satu kisah. Nabi Musa itu dulu pernah dilanda kemarau panjang. Nabi Musa itu ya. Udah udah istisqo, udah apa aja dilakuin dah. Pokoknya nggak hujan-hujan, nggak hujan-hujan. Tahunan kemarau, air habis, udah pada kering.
Akhirnya Nabi Musa nanya, ya Allah, ini kok kita udah ngedoa, udah apa aja, kok kenapa nggak turun-turun hujan gitu. Kata Allah, coba kamu minta doa tuh ke si Anu gitu. Sama Allah ditunjukkan tuh satu orang di satu daerah, satu kampung, namanya si Anu gitu. Cari, kamu minta doa sama dia supaya hujan turun. Nabi Musa juga ngaget ya, kan Nabi Musa itu nabi, nggak mungkin dong ada orang yang pangkatnya di atas nabi, nggak mungkin kan gitu ya. Tapi ini kok disuruh nyari orang buat ngedoain supaya turun hujan. Padahal perasaan Nabi Musa, saya nabi, berarti doa saya yang paling mustajab, kan harusnya begitu ya. Tapi ini tidak. No, di sono ada namanya si Anu, daerah Anu, cari, minta doa sama dia supaya turun hujan. Dicari sama Nabi Musa, penasaran. Datang ke kampung tersebut, nanya-nanya, ketemulah sama orang itu. Ditanya, mau ngapain? Ini saya dapat petunjuk, di daerah saya nggak hujan-hujan, katanya suruh minta doa sama kamu. Gitu. Oh, gitu kata dia. Kamu mau minta didoain turun hujan? Iya. Terus dia ngomong, si orang ini. Jadi bukan ngedoa, ngomong dia mah. Ya Allah, katanya engkau itu zat pemberi rezeki. Tapi kenapa ini orang-orang minta hujan, kamu enggak turunin hujan? Gitu ngomongnya. Katanya kamu itu maha baik, tapi kok cuman gara-gara dosa seseorang dia minta, kamu enggak kasih. Katanya engkau zat yang maha baik. Emang stok hujan kamu sudah habis di langit ya Allah? Gitu. Ngomong enggak ngedoa dia begitu. Itu gak lama dia ngomong begitu, Nabi Musa belum pulang ke kampungnya udah dapat kabar bahwa hujan sudah turun, katanya gitu. Hujan sudah turun. Nabi Musa kaget. Ini orang siapa gitu ya, ngedoanya sombong, sompral gitu ya, bukan ngedoa. Gitu doang ngomong kan gitu ya. Tapi kok mustajab gitu. Nah, ternyata orang ini ya tingkat kemakrifatannya mungkin lebih dari Nabi Musa gitu ya, Nabi Musa. Begitu ya orang kalau udah deket, kalau kata kita kan songong ya, tapi Allah seneng ya, namanya orang udah deket ya. Kayak kita nih punya teman, kalau teman akrab kita nih datang ke rumah kita, apa harus ketuk-ketuk pintu baca salam? Harus begitu enggak? Enggak kan ya, kalau teman akrab mah ya masuk aja. Udah masuk juga langsung ke dapur. Udah ke dapur ngidupin kompor gas, ada mie diseduh, nggak pakai minta. Kalau udah akrab begitu ya. Bahkan nih ada duit kita ngegoler, bahkan duit kita di dompet kita dibuka, diambil, beliin rokok sama dia. Kita nggak kesinggung karena ini bestie, teman dekat kan begitu ya. Tapi kalau orang kagak dikenal nih, misalnya kesini ke kita ya, ada orang kagak dikenal, masuk ke kamar Abi, kamu pasti semua ribut kan gitu ya. Siapa tuh? Ada yang masuk kamar Abi kan gitu ya. Kenapa kamu ribut? Karena dia nggak dikenal sama kita. Tapi kalau mamah misalnya, mamahnya Mang Jumel datang, terus masuk ke kamar Umi, kamu pasti pada diem kan gitu ya. Oh itu mamah, teman orang dekatnya Umi kan gitu ya. Kayak begitulah. Jadi secara etika kayak kagak sopan, tapi kalau udah berbalut orang dekat, etika itu hilang, nggak ada. Kayak begini nih. Kita punya teman dekat ya. Abi sama Mang Jumel udah dekat misalnya ya. Abi lagi ngerokok, lagi ngopi. Abi lagi sendirian. Ada rokok, ada kopi, lagi ngerokok sendirian. Mang Jumel datang. Kemudian begitu Mang Jumel datang, Mang Jumel bilang sama Abi. Mang Jumel kalau bilang, tahu nggak Mang Jumel kalau manggil Abi apa? Kamu suka ngedenger gak kalau Mang Jumel manggil Abi apa? Hah? Ketuk, makanya gitu ya. Tuk gitu ya, ketuk. Karena Abi ketua koang kali ya, jadi panggilnya sama dia ketuk. Itu kan panggilan-panggilan teman dekat kan gitu ya. Ada lagi kalau di Keranggan, Abi dipanggilnya meong. Nah, kalau dipanggil meng gitu bang. Kalau di Keranggan dipanggilnya itu sama teman-teman dekat tapi ya, teman-teman dekat Abi. Nah kalau sama Bang Andri tuh yang ininya Mang Apip dipanggilnya Kimeng, meng gitu ya. Itu
Nggak mungkin dong orang-orang yang nggak dekat manggil Abi begitulah, nggak mungkin ya, songong kan itu ya. Tapi kalau orang-orang dekat pasti dari panggilan aja udah beda gitu ya. Nggak mungkin manggil Mang Yajid nggak, atau manggil Abi, nggak mungkin lah gitu. Kalau di Sukabumi dulu Abi lagi pesantren dipanggilnya Buya gitu ya. Bui gitu ya, Buya. Kalau di Sukabumi dulu lagi pesantren di Cepmaki, panggilan Abi Buya. Tahu kenapa itu ya? Ada aja ya panggilan kalau di setiap pesantren. Kayak Jaki di Uda dipanggilnya Jack ya. Jaki kalau di Uda dipanggilnya, manggil Jaki nggak bakal kenal dia sama temannya, pasti Jack katanya, si Jack katanya gitu. Itu biasanya ada kan ya panggilan teman-teman yang akrab gitu ya. Kalau di Banten, lagi Abi pesantren di Banten Lama dekat makam Sultan Hasanuddin, Abi dipanggilnya Boy, si Boy kan. Tahu dari siapa itu ya. Kalau di rumah panggilnya kalau nggak Meong, kalau nggak Kimeng kalau di rumah mah ya. Kalau di rumah kadang ada yang manggilnya si Cimeng gitu. Banyak dah panggilan-panggilan. Dan itu hanya orang-orang dekat ya. Orang-orang dekat pasti begitu ya. Kalau Mang Jumel manggilnya gitu. Tuh gitu. Tuh gitu dia namanya. Tuh. Kalau Abi lagi ngopi, lagi ngerokok, rokoknya ada, kopi ada, terus ada ubi celembu misalnya gitu ya, atau ada makanannya, terus Mang Jumel datang. Begitu Mang Jumel datang, Mang Jumel bilang ke Abi, tuh, gua minta rokoknya ya, gitu misalnya, atau gua minta ubi celembunya ya, gitu. Kira-kira kamu kalau punya teman dekat, terus kamu lagi makan sesuatu, teman dekat kamu bilang kayak begitu, kamu kesinggung apa kagak? Enak apa kagak? Teman dekat ya, kayak Abi sama Mang Jume gitu, tuh gua minta ubinya ya, atau gua minta rokoknya ya. Gak enak, kita kesinggung ya. Pasti kita ngomong, lu kayak sama siapa aja kan gitu ya. Pasti begitu kan ya. Kalau teman dekat tuh begitu dia datang udah nggak pakai ngomong lagi, enak banget itu ubi, ambil dimakan, gitu kan. Padahal secara normatif kelakuan begitu teh songong gitu ya. Tapi karena udah dibalut sama keakraban, saking dekatnya, akhirnya hukum normatif tadi hilang akhirnya ya. Begitu. Harusnya Nabi Musa kalau ngedoa kepada Allah, ya Rabbana Allahumma, nangis-nangis kan begitu ya. Harusnya Nabi Musa begitu kalau ngedoa. Itu secara normatif. Nangis, memohon, munajat, mengemis ke Allah gitu ya. Tapi bagi orang yang tadi karena sudah dekat dengan Tuhan, hukum normatif tadi nggak kepake. Akhirnya kayak tadi aja ngomongnya. Katanya engkau maha pengampun, maha pemaaf. Masa gara-gara ada orang yang berdosa di kampung Musa, kamu jadi nggak mau nurunin hujan, gitu jadinya ya. Jadi hukum normatif nggak berlaku ya bagi orang-orang yang sudah dekat. Gitu. Nah itu indahnya, hebatnya orang kalau sudah ma'rifat dengan Tuhan. Gitu. Ya, sekali lagi betapa penting, mahal nilai-nilai yang disebut dengan ma'rifat. Nanti di depan ya akan kita bahas ya apa itu ma'rifat. Nanti ada di depan pembahasannya. Jadi yang pertama, hasil dari ngaji ilmu tauhid itu adalah kita ma'rifat kepada Allah dan Rasul. Enggak main-main, kemarifatan kita didukung oleh dalil. Kedua, menentukan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Bahwa tempat kembali seluruh mukmin yang bertauhid adalah surga, sekalipun yang bermaksiat setelah mendapat ampunan dari Allah atau telah menjalani hukuman di akhirat. Dan tempat kembali orang kafir adalah neraka, sebagaimana disebutkan dalam Quran An-Nisa ayat 57. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada
tauhid adalah kita akan ditentukan kebahagiaan di akhirat oleh Allah. Apa sebabnya? Karena orang yang selamat nanti di akhirat hanyalah orang mukmin yang bertauhid. Selamat bagaimana? Allah sudah menyiapkan surga bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan, catat. Jadi tiket, satu-satunya tiket buat kita bisa masuk surga itu hanya iman, hanya tauhid, hanya akidah. Di sini nggak bicara ibadah, di sini nggak bicara akhlakul karimah ya. Jadi yang menentukan seseorang itu masuk surga atau tidak satu doang, keimanannya doang. Makanya ya, yang kemarin yang udah Abi jelasin tentang rukun agama. Berapa kemarin rukun agama? 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ini yang 3 ini satu paket, tapi nanti dalam pelaksanaan teorinya berurutan. Ya. Berurutan. Bagaimana berurutannya? 1, diri kita harus bisa iman dulu. Pertama begitu tuh urutannya. Jadi yang pertama harus kita garap itu bagaimana kita bisa bertauhid, punya iman dulu. Jadi berarti ilmunya juga sama ya. Kalau ditanya ilmu apa yang harus paling pertama dipelajari, tauhid. Gak boleh belajar ilmu-ilmu lain kalau tauhid belum. Tauhid dulu. Karena memang kalau boleh diibaratkan ya, tauhid itu, akidah itu bagaikan fondasi, kan begitu ya. Bagaikan fondasi. Kayak kita mau ngebangun, gak mungkin dong kita ngebangun langsung masang genteng, gak mungkin. Atau masang tiang, gak mungkin. Atau masang hebel, gak mungkin. Pasti yang pertama bikin ceker ayam, fondasi dulu. Kalau gedung-gedung tinggi, masang paku bumi dulu ya, paku bumi dulu, yang tiang-tiang panjang gitu, yang panjang-panjang itu, pakunya dulu. Itu disebutnya fondasi. Dalam agama fondasinya apa? Tauhid. Tauhid dulu yang kuat. Kalau fondasi udah kuat mah terserah. Mau 3 lantai, mau 4 lantai, terserah, ngebangun mah. Yang penting fondasinya dulu kuat. Jadi tauhid dulu nih urutannya. Nanti kenapa tauhid menjadi urutan? Karena ini tiket untuk seseorang masuk ke surga ternyata tauhid, iman, akidah. Bahkan di sini kan dikatakan ya, walaupun dia bermaksiat, nah kan gitu ya. Walaupun dia bermaksiat, asal dia punya tauhid, pasti masuk surga gitu. Nanti dosanya kan dibersihin di neraka kan gitu ya. Ini mahal-mahalnya akidah ini, yang menyelamatkan sampai pintu surga soalnya. Sholat gak pernah, mabok mulu, pokoknya maksiat mulu lah hidupnya ya. Apalagi akhlak udah kagak ada. Tapi tauhidnya ada. Bahkan walaupun tauhidnya hanya sebesar biji sawi misalnya, kecil. Akidahnya kecil. Walaupun segitu, itu tetap sama Allah diapresiasi. Kalau ada cahaya iman di dalam hati kita, walaupun dosa kita sebanyak apa, setelah bersih dosa-dosa kita di neraka, maka suatu saat pasti diangkat oleh malaikat, diangkat ke surganya Allah. Maka nggak ada lagi kan nikmat yang termahal yang Allah berikan di muka bumi kecuali nikmat iman. Ada dalam kitab tasawuf dijelasin begini. Ada orang ngedoa. Ini makanya kita kalau ngedoa jangan salah doa gitu. Ada orang ngedoa, ya Allah, berikan aku rezeki yang cukup untuk ibadah tanpa
lelah, gak usah capek-capek, tapi dia pengen dapat rezeki dan rezeki itu cukup buat dia ibadah gitu. Doanya begitu. Jadi pengen enak berarti kan gitu ya. Nah, doanya dia pengen enak banget itu ya. Pengen dikasih rezeki sama Allah tapi gak mau capek, dan rezeki itu cukup buat kekuatan dia ibadah gitu. Sama Allah dikabul, doanya dikabul. Dengan cara apa? Dimasukkan dia ke penjara. Masukin dia ke penjara. Dia ngaget ya, kenapa jadi masuk ke penjara? Kata Allah, rasain aja. Gitu, rasain aja. Dirasa-rasa sama dia. Iya ya. Jam 11 dianterin makan, ntar jam 5 dianterin makan. Gak kemana-mana, dia diam aja di situ ya. Diam aja. Wah, salah doa ini mah ya jadinya ya. Pengen sih pengen ya, tapi bukan di penjara juga kan pasti saya kan gitu ya. Tapi ya karena dia salah doa gitu. Abi sama Bintang tuh ya, kalau hari Kamis kan ngaji tuh, ngajinya di lapas itu kan ya, yang bawa makanan itu ya. Itu buat ngaji di lapas Bekasi itu Abi ngaji. Di lembaga pemasyarakatan Bekasi. Bintang mungkin Jaki tapi belum masuk Jaki ya waktu itu ya, udah pernah diajak. Kalau Bintang udah masuk, Bintang udah tahu, Bintang santren lapas dia udah tahu ya. Di dalam penjara itu kan ada dua kelompok manusia sebetulnya ya. Kalau dibagi itu ada dua kelompok manusia yang hidup sama-sama di penjara itu. Tapi kalau kita ngobrol sama para tahanan, sama warga binaan, Bang, abang di sini betah apa kagak? Pasti mereka jawab nggak ada yang betah. Kayak santri, muadaah berapa hari lagi ya, dihitung gitu, ditulis di kitab, di lemari, gitu. 24 hari lagi, gitu. Sama mereka juga itu di dalam ngitung. Saya keluar setahun lagi, 2 tahun lagi, ditunggu-tunggu. Kebebasan itu ditunggu-tunggu karena saking kagak betah. Kenapa bang gak betah? Perasaan abang di sini makan gratis ya. Orang-orang tahanan itu kan makannya dijamin sama negara. 3 kali makannya dia sehari itu, pagi, siang, sore, gratis bang. Abang makan di sini gratis. Kalau abang makan di luar di sini ya, nggak di penjara, paling murah kita makan di warteg 10.000 misalnya, 10.000 juga sama apa nggak enak ya. Kalau sehari 3 kali 30.000 ya, kita makan di sini harus beli kan, 30.000 bang. Sehari 30.000 bang, abang makan. Kalau sebulan berapa duit? 30 kali 30, hampir 900.000 ya. Buat makan doang, abang di sini gratis, tinggal mau mangap sama ngunyah kan itu ya, gratis. Betah nggak bang? Enggak, enggak. Makan gratis juga gua nggak mau, nggak betah. Ya. Bang, abang di sini mau tidur mau apa gratis bang? Kamarnya kan gratis ya, nggak usah bayar. Coba abang kalau di luar penjara, kalau abang nggak punya duit harus ngontrak. Ayo ngontrak paling murah berapa di kita? Gope ya sebulan ya. Paling murah kan 500.000 di kita mah ya. Sebulan 500.000 kali setahun udah berapa bang? Di sini mah gratis bang. Abang mau tidur mau apa gratis. Betah nggak bang? Enggak betah. Walaupun kamarnya gratis juga nggak betah. Yang ketiga, abang, kalau abang punya rumah di luar sana, rumah abang pengen aman, abang harus bayar security bang, harus punya anjing penjaga, harus masang CCTV, harus di gerbang. Wah itu biaya bayar security aja per bulan berapa? Kalau punya anjing pemeliharaannya berapa? Wah mahal. Kalau di sini abang aman banget bang, abang di sini aman banget bang. Abang kemana-mana diikuti sama polisi di sini makan ya, sama penjaga maksudnya kan gitu ya. Abang mau ke WC aja diikutin sama polisi, mau ke rumah sakit kemana pasti dikawal. Abang kemana dikawal. Coba lihat artis ngetop kan pada punya bodyguard itu ya. Itu bodyguard mahal banget bayarnya itu kan, pengamanan.
Abang di sini nggak usah bayar. Ada banyak bodyguard di sini nunggu di setiap pintu-pintu, di setiap kamar, semuanya gratis buat abang. Tanya tuh Bintang, kalau kita mau masuk ke lapas, berapa pintu yang harus kita lewatin? Dicek, digeradahin, wah ya, aman banget di sana itu, aman banget, aman. Bahkan ya saking aman-amannya di sono, polisi aja nggak bisa masuk ke sono, itu nggak bisa masuk. Kalau nggak ada izin dari orang lapas, polisi nggak bisa masuk. Karena itu dunianya udah beda ya. Itu dunia kementerian Menhumkam kan itu mah ya. Kalau polisi mah kan kementeriannya pertahanan, jadi beda dapur. Saking amannya polisi juga nggak bisa masuk. Abang betah nggak? Enggak betah. Walaupun gitu ya. Makan gratis, rumah nggak nyewa, pengamanan super ketat kan gitu ya. Tetap aja orang itu nggak betah. Tetap pengen pulang, saya pengen pulang kata dia. Itu yang pertama ya, kelompok pertama. Nah, kelompok yang satu kita tanya para pejabat-pejabatnya ya, pejabat-pejabat lapas, dari mulai kalapasnya terus pokoknya kan. Jajal kita tanya, Bapak betah nggak di sini? Apa jawaban dia? Betah banget Pak Ustadz, betah, saya betah banget di sini. Abang mau dikeluarin dari sini? Jangankan dikeluarin Pak Ustadz, saya dimutasi aja kagak mau. Saya udah betah banget di sini. Ngapa emang betah banget? Saya pengen masuk ke sini aja susah banget. Sampai begitu jawaban dia. Pengen masuk ke situ aja susah banget kata dia ya. Jadi dia dikeluarin di situ kagak mau. Betah banget, saya mau udah betah banget. Udah jangan dipindah-pindahin, saya mau di sini aja. Bayangin, dalam satu naungan langit yang sama, langitnya langit yang sama, udaranya udara yang sama, ruangannya ruangan yang sama, tanah yang diinjaknya pun sama. Tapi mengapa di situ ada dua manusia yang berbeda keinginan? Yang satu pengen buru-buru keluar, yang satu mah disuruh keluarnya kagak mau. Ambil begitu ya orang dalam tempat yang sama. Apa jawabannya? Ternyata yang satu masuk ke situ karena dosa dan kesalahannya, tapi yang satu masuk ke situ karena apa namanya? Kalau kemampuan itu prestasinya. Ya. Kan susah pengen jadi kalapas kan susah banget ya. Kalau dia tidak punya prestasi, kan itu ya. Tidak punya skill, tidak punya kemampuan, tidak punya pangkat, kan begitu. Jadi ngebedain itu saja. Yang satu masuk karena dosa dan kesalahannya, yang satu masuk karena prestasinya. Balik lagi. Jadi ada orang yang ngedoa pengen dikasih rezeki tanpa kerja, yang cukup buat ibadah. Akhirnya dia dipenjarakan sama Allah. Memang benar, makan semua gratis, gak usah ngapa-ngapain, tinggal ibadah, tapi dipenjara. Ini salah, gara-gara salah ngedoa ini orang. Akhirnya dia nggak bisa protes kan? Ya udah, emang udah takdirnya begini, dijalanin. Karena dia ya mungkin seorang wali, harus belajar bersyukur kan begitu ya, dengan apapun keadaannya. Walaupun dia akhirnya di dalam penjara, dia tetap dituntut untuk bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun di penjara saya masih dapat rezeki, walaupun di penjara saya masih bisa ibadah. Tapi lama-lama manusiawi ya, bosen, aduh. Ditambah lagi di dalam penjara itu ternyata dia disatukan dengan orang yang punya penyakit diare. Kan kalau dulu kalau di penjara itu kan tangannya diikat di borgol ya sama temennya itu kan ya, atau kakinya di borgol sama temennya kan gitu. Nah dia kebenaran itu di borgolnya disatuinnya sama yang punya penyakit diare. Nah itu kan bentar-bentar ke WC, bentar-bentar ke WC, lagi enak-enak tidur ditarik ke WC, pokoknya tersiksa aja itu orang. Akhirnya dia ngeluh lagi, ya Allah, atau kenapa disatuin sama yang diare kan gitu ya, yang lain kan enggak gitu ya. Tapi tetap sabar, bersyukur kan gitu. Kenapa harus bersyukur? Masih untung yang diarenya bukan kamu, tapi Allah ngasih diare dia gitu katanya. Coba kalau yang kamu diarenya kan
Berat kan itu ya. Kamu harus bersabar, harus bersyukur. Masih untung yang Allah kasih diarenya teman kamu, bukan kamu. Akhirnya dia sadar, oh iya ya, alhamdulillah ya. Ya Allah, walaupun saya disatuin sama yang diarenya dia bukan saya gitu. Akhirnya dia bersyukur lagi, sabar lagi. Terakhir dia ngeluh lagi. Ya Allah, ini kenapa sih saya disatuinnya sama orang-orang Majusi, penyembah api, penyembah berhala gitu ya. Kenapa sih nggak digabunginnya sama orang-orang yang beriman, biar nanti saya sholat kan enak berjamaah gitu ya. Apa kata Allah? Sabar. Harus sabar kamu. Masih untung yang Majusinya bukan kamu, tapi masih orang lain. Coba kalau yang Majusinya kamu. Artinya apa? Seberat apapun musibah ujian yang Allah berikan kepada kita, sepanjang Allah masih ngasih nikmat iman, kita patut mensyukuri nikmat itu. Karena nggak ada lagi yang paling mahal nikmat kecuali nikmat iman. Ternyata nggak ada bandingannya nikmat iman main. Termahal. Beda sama nikmat sehat. Nikmat sehat makan murah. Jangankan kita, ayam juga kan dikasih sehat sama Allah ya. Ayam dikasih sehat. Jangankan kita manusia, ayam aja pada sehat. Berarti kan diobral, barang diobral kan murah. Berarti kan gitu ya. Nikmat sehat mah murah. Nikmat kaya raya murah itu juga ya. Nikmat kaya raya itu murah. Jangan pengen jadi orang kaya karena murah. Apa buktinya? Jangankan kita yang beriman, orang-orang yang kafir aja dikasih kaya raya ya. Bahkan kalau boleh jujur, lebih kayaan orang kafir dibanding sama orang Islam ya. Yang punya material. Emang ada Pak Haji? Jarang ya yang punya Pak Haji. Kebanyakan engkok-engkok itu yang punya kan ya. Orang-orang non muslim yang punya kan. Jadi nikmat kaya raya mah semuanya dikasih sama. Bahagia juga sama. Orang tukang mabok juga lebih bahagia dari kita yang suka ibadah ya. Murah. Nikmat-nikmat yang lain tuh murah. Tapi kalau nikmat iman nggak sembarangan. Sampai Nabi ketika berdoa kepada Allah agar pamannya Abu Thalib beriman, ditegur sama Allah kan ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu cintai, karena hidayah hanya akan aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Ini saking mahalnya iman. Padahal paman Nabi itu ngebela Nabi luar biasa ya. Ngebela perjuangan Nabi itu luar biasa. Tapi nggak serta merta. Wah, ini paman Nabi udah ngebela Nabi, saya kasih hidayah iman. Nggak begitu. Saking mahalnya iman. Bahkan yang ngedoanya Nabi. Doa Nabi makan mana iya nggak mustajab. Nabi Muhammad manusia termulia. Tapi enggak. Untuk masalah iman Nabi ngedoa untuk pamannya, sama Allah ditegur. Innaka la tahdi man ahbabta. Nggak bisa Muhammad. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu cintai. Karena urusan hidayah iman mutlak milik aku, dan akan hanya aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Ini saking mahalnya iman. Nggak sembarangan. Banyak ceritanya kan ya. Kan'an, bapaknya Nabi Nuh, udah dipanggil-panggil sama Nabi Nuh kan ya. Irkam mana ya bunaya, irkam mana, sini. Ayo ikut sama bapak ke perahu. Apa kata si Kan'an? Sa'awi ilal jabali ya asimuni minal ma. Enggak, saya mau naik gunung yang paling tinggi supaya saya selamat dari banjir besar hari ini. Sampai begitu ya. Padahal itu anak Nabi Nuh, Kan'an, mati tenggelam berserta orang-orang kafir. Bahkan kata Allah di Quran, laisa min ahli. Udah biarin Nuh, si Kan'an itu bukan ahli gitu ya. Bukan ahlimu. Udah biarin dia mati. Secara biologis memang anak kandung, tapi secara akidah min ahli, bukan, laisa min ahli. Bukan keluarga kamu. Keluarga kamu itu yang ada di perahu. Semua yang beriman itu adalah keluarga kamu. Mahal hidayah imannya. Nabi Lut, bininya sendiri, istrinya sendiri Nabi Lut kan ya, malah kafir, membangkang, ngelawan kepada Nabi Lut. Padahal suaminya Nabi. Jadi jangan heran kalau ada ustadz bininya nggak pakai kerudung, cemen itu mah ya. Masa istri kiai nggak pakai kerudung, cemen itu mah.
baru kagak pakai kerudung. Nabi Lut mah kafir kan begitu ya. Lebih ekstrim lagi ya. Suaminya Nabi, lah saya cuma ustadz biasa gitu ya. Bini saya nggak pakai kerudung. Ya, cemen banget gitu ya. Apalagi ada anak ustadz mabok misalnya, baru mabok. No, Nabi Nuh mah kafir anaknya kan gitu ya. Anak saya mah baru mabok kan gitu ya. Saya juga bukan nabi, saya mau ustadz biasa kan itu. Cemen kayak begitu ya. Atau kamu punya mamang kamu misalnya tukang ngadu ayam jago, kamu ustazah misalnya kan gitu ya, baru ngadu ayam, paman Nabi mah kafir kan begitu ya. Jadi hidayah mah susah ya, nggak ngaruh mau kita ajengan, mau kita kiai, mau kita ahli ibadah, kalau Allah nggak turunin hidayah sama keluarga kita ya nggak bisa ya, nggak bisa. Apalagi cuman santri Abi badar-badar banget, emang ngapa kan itu? Emang Abi bisa ngasih hidayah baik nurut sama santri? Apa? Emang Abi siapa? Emang Nabi kan? Ustadznya juga baru bau-bau doang kan itu ya, bau-bau ustadz kan itu ya. Jadi kalau ustadz sebret kan lumayan ya, bau-bau ustadz ya, lumayan kata ustadz sebret kan gitu ya. Mending jadi bau-bau ustadz kan ya, daripada jadi ustadz bau katanya kan gitu ya. Doa yang diusahakan ya bintang ya, mau usaha didoakan. Jadi mendingan bau-bau ustadz daripada ustadz bau kan itu. Abi mah baru bau-bau ustadz, belum jadi ustadz, baru bau-bau doang. Jadi kalau santrinya pada badar-badar, ya cemen kan itu ya. Lumayan banget, alhamdulillah banget, masih dikasih santri ya, badar-badar kan itu ya. Abi mah masih dikasih santri ya, masih dipercaya sama Allah, dikasih santri. Ada orang yang kagak dipercaya kan ya, nyari santri nggak dapat banyak kan gitu. Masa Abi nggak bisa ngedidik santri? Jangan melihat saya, lihat Nabi Nuh aja. Nabi Nuh nggak bisa ngedidik anaknya, Nabi Muhammad nggak bisa ngedidik pamannya, Nabi Lut nggak bisa ngedidik istrinya ya. Atau ada juga ya yang istrinya beriman tapi lakinya kafir, Firaun ya. Siapa istrinya? Aisyah, Asia ya. Asia ya. Asia suaminya kafirnya juga kafir kelas kakap itu mah ya, Firaun ya. Jadi enggak ngaruh ya, urusan hidayah mah enggak ngaruh. Jadi jangan suka ngomong kayak begitu ya. Masa anak ustadz mabok? Emang ngapa anak ustadz mabok kan ini? Masa itu bininya ustadz ngegibah mulu? Emang ngapa bininya ustadz ngegibah kan ini? Itu saudaranya ustadz ngadu ayam mulu, itu saudara doang itu mah ya. Cerita-cerita masa lalu malah lebih ekstrim kan gitu ya. Artinya apa? Karena memang nggak ada di antara kita yang bisa ngasih hidayah gitu. Tugas kita mengajakin, ikhtiar, udah gitu aja. Tapi punya santri model apa juga diterima, diurusin, dididik, diajarin, udah. Selebihnya terserah Allah. Toh hidayah milik Allah kan begitu. Nabi gak sama, nggak berhenti ngedoa. Sampai pamannya meninggal nggak berhenti ngedoa, karena itu bukti ikhtiar. Diajakin, didoain. Begitu. Perkara dia beriman atau tidak itu mau urusan Allah, karena hidayah mutlak hak prerogatif Tuhan kan gitu. Udah. Ini juga sama nih para pengurus ya. Kalau nggak begitu pengurus stres nanti kan ya. Susah ngebangunin dia kagak bangun-bangun. Nah, kenapa? Emang kamu nabi ngebangunin santri sekali toel langsung bangun kan itu. Dengan mukjizat para pengurus santri didehemin langsung lari ke jamban. Keren amat ya. Enggak ya, tugas kita ngebangunin. Dia udah bangun apa kagak bukan urusan kita. Kita mah nggak bisa ngebangunin santri. Abi tugasnya ngajarin begini nih ya. Kamu mau ngerti mau kagak bukan urusan Abi ya. Karena Abi nggak punya hidayah pengertian, nggak punya Abi mah. Abi mah tugasnya suruh begini doang. Waktunya sholat, ayo ajak sholat. Santri mau tidur mau kagak masa bodoh lah itu mah. Bukan urusan kita kan gitu. Karena kalau kita nggak begitu kita kesel, jadinya kan jadi emosi mulu. Lu susah banget diatur lu ya Allah. Mak lu dulu lagi hamil, main siapa, ngidamin siapa, apa aja jadi disebutkan gitu. Dasar emang lu nggak ada urat kiai, lu emang susah banget apa aja sebutin ya. Kan jadi begitu ya. Kalau kita salah apa sebenarnya terlalu tinggi memasang ekspektasi gitu ya.
terlalu tinggi ekspektasinya. Jangan ya, jangan suka memasang ekspektasi, nggak boleh ya. Karena memasang ekspektasi itu hanya melahirkan kekecewaan saja kan itu. Aduh, diurusin nama gua, dimahugiin nama gua, dicuciin bajunya sama gua, kok nikahnya sama orang lain ya, sakit. Jangan, ngapain lah menaruh ekspektasi terlalu tinggi begitu ya, sakit hati kita ya. Pacaran biasa aja, normal lah, nggak usah bebe yang ntar kalau udah direbut orang, sialan lu ya, bukan bebe yang ya. Katanya lu cinta sehidup semati lu katanya ya, baru didatengin nama lelaki bawa PCK aja lu. Mana hidup sehidup sematinya lu, sialan jadi begitu kan. Gara-gara apa? Terlalu tinggi masang ekspektasi kan. Biasa aja lah gitu. Bahkan kalau bisa mah ya, kalau kita jodoh ya kita ketemu, ya enggak ya sekarang mah nikmati sajalah. La maujuda illallah. Pacaran juga pakai kalimat thayyibah gitu ya. Di sekarang begini, di sini begini sekarang. Jadi nikmati aja lah yang sekarang ini kita gitu ya. Besok mah tahu kamu jadi milik orang lain, aku juga jadi milik orang lain. Udah biarkanlah, esoknya juga belum terjadi. Yang penting hari ini kita nikmati, kita berada di bawah bulan yang sama kan. Ternyata dia lagi berduaan di lantai 3. Ya. Lagi gelap-gelapan ya, waduh. Jadi jangan terlalu tinggi ya, masang-masang ekspektasi. Kita kecewa nantinya. Apalagi kalau ada perempuan lelaki yang bilang kayak tadi itu ya, pokoknya aku mah cintanya sehidup semati. Oh udah itu jangan didengerin banget itu ya. Itu adalah perkataan buaya itu tuh ya, begitu ya. Karena buaya juga bisa bicara gitu. Salah satu bicara buaya itu begitu ya. Aku akan cinta kepada kamu sehidup semati gitu ya. Mana ada orang yang mau cinta sehidup semati? Nggak ada lah. Bininya mati mah ya udah bininya aja kubur kan gitu ya. Kalau emang sehidup semati mah bininya mati, dia bunuh diri dong harusnya mah ya. Biar saya dikubur berdua. Mana ada, nggak ada lah yang begitu ya. Lakinya mati, ya udahlah, bininya kawin lagi kan udah. Nggak ada tuh cerita sehidup semati, cinta tuh nggak ada ya. Cinta mah sehidup saja ya. Cinta itu sehidup saja, nggak pakai semati, nggak pakai. Aku cinta sama kamu sehidup saja. Nah itu bener. Itu omongan manusia waras, bukan omongan buaya darat itu bukan. Tapi kalau udah ada sehidup semati, udah itu. Kenapa ini ada buaya muara di sini gitu ya? Kamu harusnya kan di sana di muara, ini kenapa jadi ada di Miftahul Abidin ini ada buaya muara? Kalau dia ngomongnya sehidup semati gitu ya. Pegang aja di belakang pantatnya, pasti ada buntutnya itu kalau orang udah ngomong gitu ini. Oh ini buaya yang buntutnya belum jadi mungkin gitu ya. Lu kenapa bukan di kali aja lu hidupnya ya, ngomong sehidup semati kan. Nggak ada cinta sehidup semati. Gitu ya. Jadi catat bahwa termahal nikmat yang Allah berikan di dunia itu adalah iman. Karena dengan iman kita dijamin masuk surga. Tiketnya itu ya. Nanti juga kalau kita punya anak beriman, sudah sebangga-bangganya orang tua apabila anaknya beriman. Udah gitu. Udah. Maka untuk anak kita meraih iman, apapun korbankan. Karena apa yang kita korbankan tidak ada artinya dengan iman. Makanya Abi selalu ngomong, buat anak di pesantren udah nggak ada kata sayang ya. Sayang ini nggak ada. Karena anak kita di pesantren sedang digembleng tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya dan itu tidak ada nilainya. Cuman anak minta dikirimin makanan 2 dus misalnya kan sebulan supaya dia betah mau ngaji di pesantren, cemen, nggak ada nilainya. Kasih, minta 3 dus juga kasih. Yang penting masa ada duitnya buat beli gitu ya. Anak pengen BHS di pesantren, remeh BHS makasih, asal anak kita betah di pesantren. Capek saya asal ngelem itu nengok ke sono sendal hilang, peci hilang, anduk hilang, cemen ya. Harga tauhid, akidah, hidayah dibanding dengan beli sendal tiap bulan gak ada apa-apanya. Beliin, gak apa-apa udah, gak usah ribut. Ada orang tua tuh suka ngomelin santri kan itu ya. Anak saya sendalnya hilang mulu katanya, ini baju hilang mulu. Gak usah, beliin aja. Yang penting anak kita betah di pesantren. Karena itu yang paling mahal kan gitu. Tapi kalau ada duitnya ya, jangan juga santri
ngedengar Abi begini jadi telepon orang tuanya minta ini minta itu juga jangan ya. Wah bener nih, jadiin kesempatan omongan Abi nih ya. Berarti gua di pesantren barang mahal, gua minta apa juga harus dipenuhi. Jangan ya. Ini mah nanti ya buat kamu kalau kamu udah punya anak gitu ya. Sekarang mah kamu jangan nyusahin orang tua, apalagi Uniko ya. Apa Uniko? Bu, mau pasaran Ramadan. Kata Abi beli kitab Akidah Islamiyah sama sarah sholat fardu. Berapa sarah sholat fardu? 200.000 katanya. Padahal cuma 20.000 di SS kita beli ya. Dibilang sarah sholat fardu ya. Nipu kolot mulu, jangan ya. Kalau santri di pesantrennya Uniko, nanti kalau udah jadi kiai pulang ke rumah jadi ustadz, nanti jadi ustadz NU jadinya ya. Apa NU? Nipu umat. Bukan NU itu ya, bukan. Awas nih, bukan NU Nahdlatul Ulama, bukan. Ini mah cuma peribahasa doang ya. Kalau NU itu makan luar biasa ya. Didirikan oleh Wali Bahasim ya. Ini mah peribahasa doang ya. Kan ada ya ustadz yang suka nipu umat kan begitu ya. Ngaji bawa fotokopi mulu kan gitu ya. Nih Bu, beli fotokopi ini Bu, amalan bulan Syakban kan itu, selembar doang, selembar. Berapa ini Pak Ustadz? 30.000 selembar doang ya. Aduh, dikit-dikit jual seragam, dikit-dikit ngadain jarah ya. Capek ini masih salim jadinya. Capek ngaji sama Ustadz Anu mah ya, duit mulu duit gitu ya. Nah, jangan ya, jangan begitu ya. Jangan nipu umat mulu ya. Jadi nanti kamu punya anak kamu di pesantren, jangan sayang-sayang ya. Jangan sayang-sayang. Karena anak kita di pesantren itu sedang dibahani oleh guru-gurunya tentang ilmu-ilmu mahal, akidah, ibadah, akhlakul karimah dan ilmu yang lain. Udah, apa aja dia minta penuhi, kasih. Enggak tiap hari inilah kan gitu ya. Coba kalau anak kita di rumah minta jajan, sopwa. Wah, jajan lagi. Apalagi kalau mainnya sama siapa itu yang suka minta jajan dulu itu. Sama si itu kali ya, Meraka kali ya mainnya ya, minta duit mulu sama Abi jadinya itu ya, jajan katanya. Mintanya yang hijau mulu, yang hijau ya. Lebih boros anak di rumah ya, lebih boros. Di pesantren mah tuh berapa duit nih paling ya, di rumah bisa lebih boros. Jadi jangan sayang-sayang sama anak. Biarinlah beli sendal tiap bulan, beli kopiah tiap bulan, beli anduk tiap beliin. Yang penting anak kita pesantren belajar akidah yang benar, karena itu yang mahal. Kemudian orang yang tidak beriman, nah itu di surat Al-Baqarah ayat 39, yang berarti sebaliknya ya, kalau tidak punya iman, tidak akidahnya enggak benar, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, bakal dimasukin ke neraka gitu. Jadi berarti buahnya bertauhid bakal masuk surga, kalau kafir neraka, jelas ya buah dari ilmu tauhid itu ya. Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Subul Iman menazamkan barang wa bi anna marji'a muslimin li janani wa bi anna marji'a kafirin la jahannamu, tempat kembali orang muslim ke surganya, tempat kembali orang kafirin ke nerakanya. Sampai situ nanti kita lanjutkan fadlu, keutamaan. Nafa'an Allah bi'ulumi. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi